Itu Aceh dulu itu Syiah semua. Loh, dari mana jalannya? Karena ada kuburan Syiah Kuala. Kepala tuh kau. Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, ananda saya khususnya Al-Ustaz Haji Zulfikar Arafah, qari kita tadi yang dimuliakan Allah SWT, dan seluruh tuan-tuan guru, para tengku yang berhadir rahimakumullah, para umara, Bapak Wakil Wali Kota, semua pejabat SKPD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, wali negeri, para gecik, para tengku yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, jajaran Kapolres dan Dandim yang sudah susah payah, serta Kapolsek dan Danramil dengan jajaran semua yang sudah susah payah menjaga keamanan negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan derajat yang tinggi kepada beliau-beliau semua. Oh Bapak Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya generasi muda Islam Banda Aceh, di pundak kamulah terpikul tanggung jawab untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap abadi sampai hari kiamat. Sejengkal pun tanah air ini tidak boleh diambil asing. Negeri ini merdeka dengan tebusan darah para syuhada, para pejuang-pejuang pribumi 100%. 90% diantaranya adalah kaum muslimin, para ulama-ulama. 10% lagi kongsi-kongsi pribumi yang lain, 5 agama. Kalau yang 90% memerdekakan ini adalah kaum muslimin, tentu kaum muslimin tidak akan mengkhianati perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Keamanan dan kebaikan negeri ini tergantung pada 90% yang paling banyak umat Islam itu. Kita wajib menjaga NKRI ini merdeka, karena ini darul ahdi wasyahadah, kampung yang berdiri dengan kesepakatan dan perjanjian dan persaksian dari 100% pribumi yang ada di Indonesia.
90%-nya orang Islam. Tapi kita tidak mau negeri ini tumbuh menjadi NKRI yang bejat. Kita tidak mau NKRI ini tumbuh menjadi NKRI yang melawan hukum-hukum Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak mau di negeri ini orang bebas mengisap narkoba, main sabu-sabu, minuman keras, berzina, homoseks, lesbian. Kita tidak mau itu. Siang malam makan riba, kita tidak mau itu. Kita mau negeri NKRI ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Dan itu sudah dituangkan ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila versi Bung Karno 1 Juni, nomor 1 adalah internasionalisme, nomor 5 adalah ketuhanan dan kebudayaan. Tetapi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila yang dipakai di tanah air Indonesia sampai hari kiamat adalah Pancasila versi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan menghapus 7 kata pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Waktu itu bunyinya 1, ketuhanan koma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diadakan lobby di luar sidang. 2 tokoh kita menolak, termasuk Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah menolak kalau 7 kata itu dihapus. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, seorang santri ahli ekonomi tamatan Belanda asal Sumatera Barat. Waktu itu Sumatera Barat dengan Aceh tidak ada laki-laki yang tidak alim urusan agama. Di Aceh tidak ada laki-laki tidur di rumah, semua laki-laki tidur di masjid, di Dayak. Begitu juga orang-orang Minang, mereka laki-laki tidur di musola, tidur di surau, tidur di masjid. Kalau ada laki-laki tidur di rumah, besok mereka ejek, madusi wa'an, kau perempuan, kau bukan laki-laki kau. Maka Dr. Andes Muhammad Hatta itu pasti ulama. Beliau datang kepada Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan. Kiai, ini usul dari Bung Karno, bagaimana kalau 7 kata pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat Pancasila itu dibuang 7 kata itu. Jadi ketuhanan koma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dibuang, ganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan Maha Esa, yang 7 kata buang. Menolak ulama-ulama kita ini. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, Bung Hatta mengatakan, tuan-tuan, kalau 7 kata itu dibuang, apakah orang Islam tetap wajib menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya dan dalam kehidupan bernegara? Ki Bagus Hadikusumo menjawab, benar. Walaupun tidak ada kata-kata itu, kita orang Islam seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia wajib menjalankan syariat Islam dalam dirinya dan dalam kehidupan bernegaranya. Kalau begitu apa keberatan kita buang 7 kata itu? Ketuhannya ditambah aja ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah ketuhanan Maha Esa itu adalah ayat Quran, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Kata Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan, kalau begitu betul setuju, kita masuk sidang, kita coret 7 kata itu dan kita ganti ketuhanannya tambah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadilah pada tanggal 18 Agustus diumumkan bahwa Pancasila kita bukan Pancasila versi Bung Karno yang 1 Juni, tapi Pancasila versi 18 Agustus 1945. Bunyinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Resmilah ini yang dipakai. Kenapa orang Islam mau berkorban? Karena tanpa ditulis pun 7 kata itu syariat Islam mesti jalan pada diri kita orang Islam. Saya teringat alasan 7 kata itu dihapus, semua ulama yang duduk di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu setuju. Karena Rasulullah pun pernah juga dalam perjanjian damai mencoret 7 kata seperti yang dilakukan oleh para ulama kita. Saat itu Nabi dengan 2000 kurang lebih pasukan pergi umroh.
dengan pakaian ihram dan hanya bawa tongkat, tidak ada satupun yang bawa senjata sebab mau pergi umroh. Sampai di Hudaybiyah kira-kira 6 km menuju kota Mekah, barisan yang sedang umroh itu dicegat oleh Quraisy, nggak boleh masuk. Kalau masuk kami bunuh semua. Dan kami tidak mau membunuh orang yang ihram. Haram membunuh orang ihram dalam tradisi jahiliyah sekalipun. Nabi bertahan di Hudaybiyah, kemudian mengutus Sayyidina Utsman untuk rapat diskusi sidang dengan orang Quraisy. Lama Sayyidina Utsman tidak pulang, sehingga Umar bin Khattab dan kawan-kawan bersumpah, seandainya Utsman bin Affan dibunuh sebagai utusan Rasul, maka kita 2000 orang ini akan mengambil senjata pulang ke Madinah dan akan berperang sampai semuanya mati. Alhamdulillah Quraisy tidak membunuh Sayyidina Utsman. Pulanglah Sayyidina Utsman dengan membuat tawaran perjanjian damai. Maka Rasulullah membuat surat perjanjian damai, Sayyidina Ali yang nulis. Tidak lama utusan Quraisy datang, Suhail belum masuk Islam waktu itu. Maka perjanjian dibaca oleh Sayyidina Ali yang sudah ditulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Quraisy bilang, apa itu bismillah? Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Kami nggak kenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim, nggak kenal kami itu. Tukar itu 7 kata coret, 5 kata itu coret. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, 5 kata coret. Ganti dengan Bismi Rabbi Ka'bah, dengan nama Tuhannya Ka'bah, Rabb Al-Ka'bah. Kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, dihapus oleh Sayyidina Ali, diganti Bismi Rabbi Ka'bah, 5 kata dengan nama Tuhan yang mengatur Ka'bah. Kemudian dibaca an Muhammad Rasulullah SAW. Nanti dulu. Kata Quraisy, kalau kami mengakui ente jadi Rasul, kita ini nggak perang. Justru kita perang karena kami nggak mengakui kamu jadi Rasul. Hapus 2 kata itu. Rasul Allahnya buang, ganti Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasul Allah. 2 kata buang. Sayyidina Umar gemetar dan berdiri. Ya Rasulullah, dulu kita 313, kita berani perang melawan mereka 1000 orang di perang Badar dan kita menang. Sekarang kita 2000 ya Rasul. Mereka katakan, engkau bukan Rasulullah. Saya memilih mati berperang daripada menghapus nama Rasul Allah dari tulisan itu, dari surat perjanjian itu. Sahabat semua bilang tidak mau. Kata Rasulullah, hapus. Kata 2 itu Rasul Allah hapus. Sayyidina Ali gemetar. Kata Sayyidina Ali, tidak ya Rasulullah, saya tidak mampu menghapusnya. Anta Rasulullah, engkau betul-betul Rasulullah. Saya tidak mau. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh dilanggar perintah Rasul demi penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bawa sini surat itu. Rasul tidak bisa membaca, Rasul ummi. Rasul katakan, mana kalimat Rasul dengan Allah itu? Kata-kata Rasul Allah yang 2 kata itu mana? Coba tunjukkan. Kata Sayyidina Ali, ini Rasul, ini Allah. Rasulullah dengan tangannya yang agung menghapus kata-kata Rasul Allah itu. Hapus. Sekarang ganti bin Abdullah. Bin Abdullah. Dari Muhammad, Rasul Allah ganti Rasulullahnya dengan bin Abdullah. 7 kata dicoret. Seluruh sahabat nangis, sedih, remuk hati. Rasa sedih, kenapa harus dihapus kata-kata Rasulullah? Untuk menghibur sahabat, Allah turunkan wahyu khusus menjawab itu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walaupun seluruh orang kafir sedunia tidak mengakui, tapi Allah pemilik seluruh alam jagat raya ini mengakui Muhammad Rasul Allah. Barulah sahabat terhibur. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para sahabat, tegas terhadap orang kafir tapi kasih sayang terhadap sesama mereka. Jadi perjanjian damai ditandatangani. Rasul tidak perang lagi dengan Quraisy. Sahabat tidak perang lagi, damai.
Apa untungnya damai? Untungnya damai, Nabi bisa dakwah penuh. Seluruh sahabat dikerahkan untuk dakwah ke Ethiopia, ke Yaman, ke Romawi, ke Parsi, semua dikirim utusan-utusan membawa surat Rasulullah. Apa yang terjadi? Perjanjian berakhir, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Rasulullah datang dengan pasukan 10.000 orang untuk mengambil alih kota Mekah, dan Mekah menyerah kalah tanpa perang di tangan Rasulullah SAW. Tanpa perang Rasulullah sampai ke Mekah. Di perjalanan jumpa Panglima Besar Quraisy, Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir. Beliau katakan, ya Nabi, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diterima Nabi. Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan bilang, saya akan pulang ke negeri Mekah. Apa pesan untuk rakyat saya di sana? Saya panglima besarnya. Kata Nabi, 3 umumkan. Siapa masuk ke dalam Ka'bah aman. Siapa mengunci pintu rumah dan jendela rumahnya aman. Dan yang ketiga, siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Nabi tidak menghancurkan harga dirinya. Nabi tetap angkat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan pulang. Saudara-saudara Quraisy, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah datang dengan 10.000 pasukan. Tidak akan bisa kita lawan. Oleh karena itu mari kita menjalankan perintahnya, bahwa Islam itu katanya rahmatan lil alamin. Siapa masuk dalam Ka'bah aman, siapa mengunci rumahnya keaman, dan siapa masuk rumah saya Abu Sufyan akan aman. Dapatlah Mekah diambil Nabi. Nabi pun tawaflah. Sebelum tawaf Nabi katakan, ada berapa berhala di dalam Ka'bah? 360. Satu gambar Yesus, 361. Dititipkan oleh orang Arab dari Romawi. Kata Nabi, ukhrujhum, keluarkan patung-patung itu dari dalam Ka'bah. Saya mau sholat dalam Ka'bah. Tidak, kata Nabi, dammirhum, hancurkan itu patung-patung. Sama sekali Nabi tidak bilang begitu. Dammirhum, keluarkan itu patung-patung. Maka dikeluarkanlah patung-patung oleh orang-orang yang punya patung itu sendiri, yang sudah masuk Islam semuanya di tangan Rasul. Karena Nabi tidak ada menyakiti orang. Pada saat itu beberapa orang sahabat berteriak, hadal yaum, ini hari adalah hari pembalasan. Nabi bilang, la, hadal yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Turun wahyu, barang siapa mau membalas yang disakiti, balas setimpal. Barang siapa memaafkan, itu lebih baik. Ternyata tidak ada satupun orang yang disakiti membalas kepada orang yang menyakitinya dahulu. Khabbab bin Ararat radhiyallahu anhu diseret di atas bara api sampai seluruh daging dan ototnya terbakar, sehingga jadi tengkorak saja di punggungnya itu. Ketika sampai kota Mekah, dia melihat majikan perempuannya yang menyeret dia di dalam bara api itu. Pucat majikannya gemetar. Ini pasti akan membalas, saya akan diseret di api. Tapi Khabbab mengatakan dengan kasih sayang, wahai ibu, saya maafkan engkau karena Allah. Ini perempuan masuk Islam, menjerit semua satu Mekah masuk Islam. Bahkan Hindun, istri Abu Sufyan, yang memakan jantung Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, hati dan jantungnya dibelah, dadanya dimakan oleh Hindun. Hindun pernah bersumpah, demi Allah Tuhan Ka'bah, aku tidak akan masuk Islam sampai mati. Akan tetapi tiba-tiba Hindun masuk Islam. Sahabat-sahabat yang mengatakan mengejeknya, kau bilang kau gak mau Islam sampai mati, ternyata kau sekarang masuk Islam. Apa kata Hindun, istri Abu Sufyan? Saya tidak pernah mau masuk Islam. Sampai detik ini pun aku tidak akan pernah mau masuk Islam. Akan tetapi Islam itulah yang masuk ke dalam hatiku, dan aku tidak kuasa menolaknya, karena keagungan beri kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat pun mengadu, ya Rasul, semua patung sudah dikeluarkan, tapi ada satu patung tidak bisa dikeluarkan karena besar sekali, tidak cukup pintu. Ternyata dibuat patung itu baru dibuat dulu dindingnya, namanya Hubal. 3 tahun 35, Nabi umur 35 tahun itu Ka'bah pernah tidak ada dindingnya, kena banjir, hancur. Dibikin baru, waktu mau bikin dinding itu dibikin satu patung besar Hubal. Nabi datang,
masuk ke dalam Ka'bah, ditunjuk Nabi dengan tongkatnya yang mulia. Hubal! Maka hancurlah berkeping-keping Hubal. Maka dikeluarkanlah patungnya itu. Kemudian Rasulullah sholat di situ. Rasulullah tawaf. Rasulullah pulang ke Madinah dalam keadaan damai. Saudara-saudara, 7 kata dibuang, dakwah bisa dibuat, hasilnya seluruh jazirah Arab adalah menjadi kaum muslimin. Ulama kita pun menerima seperti itu. 7 kata buang tidak apa. Kita bersatu. Sebab Dr. Samuel dari Indonesia Timur, Dr. Maramis bukan Dr. Samuel, Dr. Maramis, beliau mengatakan pada Bung Karno, kalau 7 kata tidak dibuang, kami Indonesia Timur bikin negara sendiri, negara Indonesia Timur. Dan kalian akan mempunyai negara 2, satu lagi negara Islam Indonesia, dan satu lagi negara Indonesia Timur, 2 negara. Bung Karno bilang nanti kita lobby. Setelah dicoret itu, Indonesia Timur bergabung dengan kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia waktu itu berkeras tetap menjadikan ini negara Islam, maka Islam di Indonesia itu hanya dari Banda Aceh sampai ke Banyuwangi saja. Nyebrang Banyuwangi, Bali, NTT, mereka menjadi negara Indonesia Timur. Maluku, Minahasa, Manado, mereka menjadi negara Indonesia Timur. Rugilah kita, negara kita belah 2. Tapi dengan NKRI bersatu, maka seluruh NKRI sekarang bebas beragama. Untuk kelanjutan, 7 kata dibuang. Para ulama mengatakan, wahai sidang sekalian, kami orang Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Kalau dihapus kata-kata itu, apa kompensasinya untuk kami orang Islam yang hubungannya dengan negara? Tidak bisa dihapus itu. Kita nggak bisa hidup tanpa negara, Pak. Itu hebatnya orang Islam. Maka sidang memutuskan ada 7 atau 6 departemen yang wajib ada di Republik Indonesia. Pertama, Departemen Pertahanan. Kedua, Departemen Luar Negeri. Ketiga, Departemen Dalam Negeri. Keempat, Departemen Hukum, Menteri Kehakiman. Kemudian yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah satu lagi, Kementerian Agama, Departemen Agama. Di Malaysia nggak ada Departemen Agama. Di Singapura nggak ada. Di Saudi Arabia nggak ada Departemen Agama. Di Irak nggak, di Iran tidak ada Menteri Agama, Departemen Agama. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak memasang negara Islam. Tapi rakyat kita orang Islam 90% tidak bisa hidup tanpa negara. Contoh, kata Rasul, as-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang mau kawin yang nggak punya wali. Siapa walinya kalau pemerintah, kalau nggak ada Departemen Agama? Datanglah laki-laki perempuan ke Departemen Peternakan. Om, kawinkan kami dong, Om. Kami di Departemen Peternakan hanya mengawinkan lembu saja sama kambing. Jadi kami dikawin, di mana kawin? Orang Islam yang tidak punya wali wajib kawin di Departemen Agama. Itulah sebabnya kepala kantor Kementerian Agama itu dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, Menteri Agama tidak boleh perempuan. Padahal di UIN, Universitas Islam Negeri, itu ada perempuan yang pangkatnya profesor doktor, pangkatnya 4E. Gak bisa lagi naik pangkat, 4E udah kandas. Naik pangkat sekali lagi, gelarnya almarhumah. Tapi mereka tidak boleh jadi kepala kantor agama. Kenapa? Karena walaupun tidak tertulis, kepala kantor agama merangkap wali hakim bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam. Paham? Agama yang lain Departemen Agama tidak urus. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, Katolik kalau mau kawin nggak diurus Kementerian Agama, mereka diurus catatan sipil. Paham? Diurus oleh catatan sipil. Beda dengan kita, kawin ke catatan sipil kita nggak diterima. Nah, datang kita, catatan sipil saya mau kawin, kalian sana Departemen Agama. Kalau bercerai, mereka yang 5 agama bercerai di pengadilan negeri. Kalau kita bercerai di pengadilan agama, mereka bagi warisan diurus oleh pengadilan negeri. Kalau kita
warisan diurus oleh pengadilan agama, mahkamah syariah. Hebat Indonesia ini. Maka ketika Pak Jokowi menang 2014 jadi presiden, salah satu tim suksesnya namanya Eva Sundari, dia mengatakan setelah Pak Jokowi menang, Departemen Agama akan dihapus, akan diganti menjadi Departemen Wakaf dan Haji. Saya langsung bicara itu, kalau departemen dihapus, saya Tengku Zulkarnain dan seluruh murid-murid akan mengepung Istana Negara. Masuk di koran-koran. Ada kawan saya intelijen yang sayang dengan saya, dia bilang, Pak, Bapak bisa ditangkap, Pak. Tidak bisa saya ditangkap. Loh, Bapak mau ngepung istana? Ngepung istana itu hak demokrasi bangsa Indonesia. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya katakan saya duduki Istana Negara, saya ditangkap karena saya memberontak. Paham? Kalau ngepung apa salahnya? Macam ini kita kepung, baca Yasin, Al-Quranil Hakim, gak apa-apa itu. Tenang saja, saya ngerti hukum kok. 2 hari kemudian Pak Jokowi bicara, siapa yang berniat menutup Departemen Agama? Nggak ada itu. Ada Eva Sundari namanya, Pak Jokowi. Kalau nggak ngerti tentang Undang-Undang Tata Negara Indonesia jangan ngomong, betul nggak? Betul. Jengkel aja, betul nggak? Dikeplak nanti kepalanya baru tahu. Sekarang bereslah negara ini aman, merdeka. Bunyi proklamasi hebat. Teks proklamasi ditulis Bung Karno langsung dengan tangan beliau yang mulia. Tapi beliau tidak mau memerdekakan Indonesia. Datang Khairul Soleh, anak-anak muda yang soleh-soleh, beliau jumpa dengan Bung Karno, Bung, merdekakan Indonesia sekarang juga. Karena hari ini Jepang sudah menyerah kalah 14 Agustus 1945. Indonesia negara tidak punya pemerintahan. Belanda mau pulang lagi dengan Inggris lewat Surabaya, belum sampai. Sementara Jepang sudah angkat kaki dari Indonesia, menyerah tanpa syarat karena dibom oleh Amerika. Nagasaki dan Hiroshima. Bung Karno itu orang Jawa, memegang perjanjian. Dia bilang apa? Jangan kita malu, kita sudah janji sama Jepang. Jepang sudah memberikan kita BPU PKI, sudah membentuk PPKI. Tinggal merdeka, itu hadiah Jepang, kita merdeka. Jangan percaya, Bung. Kata Hiroshima, Bung jangan percaya. Jepang pembohong. Dia sudah pergi dari Indonesia, merdekakan Indonesia, Bung. Sekarang juga Bung Karno nggak mau, ditangkap Bung Karno, diculik. Begitu anak-anak muda dulu, culik Bung Karno, bawa ke Rengas Dengklok, dikurung dalam satu rumah di Kerawang, Rengas Dengklok. Bung, Anda nggak bisa pulang. Bung Hatta, Anda nggak bisa pulang. Dikunci. Pokoknya siapkan teks proklamasi. Begitu anak muda, radikal tuh, radikal. Kalau nggak radikal nggak merdeka kita, Pak. Kalau sempat kayak Bung Karno waktu itu sikapnya orang tua, kita menunggu itu hatinya dari Jepang, nggak merdeka kita, Pak. Karena 10 November 3 minggu kemudian Belanda sudah masuk lewat Surabaya dengan pasukan sekutu lengkap dengan kapal induk, lengkap dengan pasukan perangnya dan kapal terbangnya, betul? 3 minggu. Akhirnya dengan kuasa Allah Bung Karno menuliskan juga teks proklamasi dengan tangannya yang mulia, Masya Allah. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, atas nama bangsa Indonesia, Bung Soekarno-Hatta, tanda tangan. 14 Agustus dibacakan, Indonesia merdeka. Oh Bapak, apa isinya? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Jepang sudah kalah kok. Jepang sudah menyerah kok. Jadi pemindahan kekuasaan dari siapa? Jawab saya, dari 200 kesultanan Islam yang ada di negara Republik Indonesia saat itu. Seluruh kesultanan diminta untuk menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno dan Hatta. Jepang memang udah lari, udah melarikan diri. Masa Acehnya kabur, udah melarikan diri.
Kalau bahasa Medannya cabut, belum. Hektar nggak ada. Itu pemindahan kekuasaan itu adalah dari sultan-sultan Islam yang ada di negeri Nusantara, 200 kesultanan dari Banda Aceh sampai ke Raja Ampat Papua. Raja Ampat Papua itu Islam. Di sini Tuanku Mahmud, Tengku Mahmud. Ini Sultanan Aceh. Sampai Kuala Simpang ada 3 kesultanan. Nenek perempuan saya dari sana. 1 Banua Raja, yang kedua Sungai Yu, yang ketiga Seruai. Bupati Aceh Tamiang sekarang Seruai. Istana Seruai sudah direhab, sudah cantik. Banua Raja dari dulu tetap bagus istananya, tidak pernah rusak. 1 lagi Sungai Yu. Kemarin 3 minggu yang lalu saya bicara karena saya ceramah di sana. Dia bilang nggak ada istana Sungai Yu. Ada. Saya kerabatnya. Ada. Saya pernah ke sana terendam air sebahu. Saya bilang naikkan atapnya, dindingnya, timbun bawahnya, istana tetap karena betonnya itu beton buatan zaman Belanda. Dicari-cari, saya telepon kawan-kawan di sana, ternyata sudah jadi masjid. Istana Sultan Sungai Hiu sudah jadi masjid. Saya itu keturunan Aceh dari pihak nenek perempuan saya. Tersebutlah anak putri Raja Seruai dilamar oleh Sultan Banua Raja dari Kuala Simpang. Perkawinan antara Raja Banua Raja dengan putri Seruai itu, lahirlah seorang putri yang cantik namanya Tengku Jueh. Tengku Jueh ini dilamar oleh Imam Besar Kerajaan Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai. Saya dari sana, Tengku Rijal Nurdin dari sana, Tengku Eri yang barusan ini jadi gubernur itu dari sana. Nah, kawinlah Tengku Haji Muhammad Soleh dengan Tengku Jueh. Lahirlah seorang putrinya namanya Tengku Rafi'ah. Tengku Rafi'ah ini dikawini oleh seorang dokter dari kerajaan Pagaruyung namanya Raja Saudin. Dari perkawinan Raja Saudin dan Tengku Rafi'ah lahirlah Tengku Rafiuddin, bapak saya. Sekarang anak Rafiuddin itu sedang ceramah di Banda Aceh hari ini. Sampai nyebrang daripada pintu Aceh ada kerajaan namanya Kerajaan Langkat. Di Besitang itu ada satu Datuk Besitang yang perang melawan Belanda dan perang melawan Jepang. Anak Sultan Banua Raja Tengku Sulung, istrinya 2, 1 dari Seruai, 1 dari Besitang. Anak Datuk Besitang yang perempuan dinikahi sebagai istri kedua, sekarang anaknya jadi wakil bupati Kerajaan Kabupaten Aceh Tamiang, Tengku Safruddin. Kemudian di Medan ada Sultan Delhi, di Langkat ada Kesultanan Langkat. Di Langkat ini ada satu pahlawan nasional. Paman saya Tengku Amir Hamzah, sebab adik bapak saya paling kecil kawin dengan anak Sultan Langkat. Tengku Amir Hamzah bukan pemberontak, bukan feodal seperti fitnah PKI. Beliaulah orang pertama yang menggerek bendera merah putih di depan istananya. Beliau adalah Pangeran Langkat Hulu, Tengku Amir Hamzah. Beliau kawin dengan anak Sultan Langkat, Tengku Kamaliah. Beliau menantu Sultan Langkat dan beliau pangeran. Beliau sekolah dan beliau adalah ulama tentang puisi, pujangga baru, dan diangkat menjadi pahlawan nasional oleh negara Republik Indonesia. Ketika beliau mau mati, malam itu mau disembelih oleh PKI 1946, beliau minta kertas, penjaganya seorang tentara, dia kasih dia kertas, dia bilang saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Tidak apa, saya malam ini mati sudah senang, tidak apa-apa. Hidup atau mati takdir Allah. Dia tulislah puisi. Maut, wahai maut, datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Ini puisi terakhir Tengku Amir Hamzah. Kemudian dia serahkan sama penjaga itu, simpan puisi saya. Kalau keadaan damai nanti serahkan ini kepada anak-anak muda kita agar tidak hilang puisi ini. Kemudian beliau disembelih dan dibuang dengan Sultan Langkat dan keluarganya ke Sungai Kuala Bugumit. Sampai ke bawah terus ada 200, tidak saya ceritakan waktu pendek. Mereka sepakat menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno, Tuanku Mahmud dan sebagainya. Sayang, pada bulan Maret 1946 bergeraklah satu pasukan yang menamakan dirinya pasukan Harimau Liar, dan mereka membunuhi seluruh keluarga sultan yang ada di Sumatera, termasuk yang di Jawa dan seluruh Indonesia.
Sultan Tanjung Balai, kakek saya, itu dibunuh satu keluarganya, satu kubur ada 45 kubur, 45 orang. Anak Sultan Tanjung Balai, wak saya, wak yang baru meninggal 2 bulan 3 bulan yang lalu, beliau diperkosa di depan kawan-kawan daripada pasukan itu. Seluruh keluarga Sultan Hasan diperkosa. Dan seluruh kesultanan, ada 15 kesultanan di Sumatera Timur, semuanya dibakar, dimusnahkan, kecuali Sultan Delhi. Tidak berhasil karena Sultan Delhi dijaga Belanda. Ada Westerling tinggal di Sultan Delhi waktu itu. Sultan Siak Sri Indrapura di Riau, beliau menjumpai Tuanku Mahmud di Banda Aceh. Beliau katakan, saya mau pergi ke Jakarta jumpa Bung Karno. Saya akan menyerahkan kekuasaan Kesultanan Siak. Saya sudah bawa uang saya. Nggak main-main Pak, kalau dikurskan sekarang uangnya 1 triliun. Sultan Siak Sri Indrapura bawa uang 1 triliun dengan kursi singgasananya yang dilapis emas, dengan mahkota emasnya dia bawa. Jumpa Sultan Mahmud, dia bilang, mari Sultan, kita menghadap Bung Karno. Kata Sultan Mahmud, siap, siap. Sultan Syarif Qasim bawa istrinya Tengku Syarifah. Sultan Mahmud berangkat ke sana membawa overstay Tengku Ali Hasmi, Letnan Kolonel Tengku Ali Hasmi. Beliau yang mengawal dengan pasukannya Tanah Rencong. Wali kota Aceh Besar Zaini Bakri 32 tahun jadi wali kota, mengawali Sultan Mahmud dengan Sultan Siak berangkat ke istana, menginap sebentar di Hotel Tebur. Perjalanan lewat kereta api. Dulu ada kereta api Pak dari Banda Aceh sampai Kota Pinang sana, atau berapa ada kereta api. Setelah merdeka kereta api Aceh hilang. Mesti dibuat lagi tuh Pak, segera tuh. Desak pemerintah pusat. Kalau yang ini nggak mau ganti presiden, kita bikin lagi yang baru. Bapak yang mulia, saya panitia seminar sejarah kepahlawanan bangsa Indonesia di Riau 1988 tanggal 30 dan 31 Maret. Ketua umumnya Bapak Dr. Yuli Safrin Yahya. Beliau adalah kepala asisten Kejaksaan Negeri Medan waktu itu. Saya dosen di USU, dosen muda. Kita buat di Medan karena di Riau tidak ada fakultas jurusan sejarah. Jurusan sejarahnya 3, UGM, UI, USU. Kita bikin di USU. Yang membantu kita adalah Tengku Yaakob, seorang pakar sejarah dari Aceh yang menjadi dosen di UGM. Kita buat seminar itu di Hotel Kolonia, menghasilkan satu pahlawan yaitu Tuanku Tangku Sai. 27 tahun perang melawan Belanda sebagai pasukan Padri. Ada tuh 9 itu. Panglima Padri, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nang Renceh, Tuanku Rawak. Salah satunya di Riau adalah Tuanku Tangku Sai. Beliau langsung jadi pahlawan. Tapi Sultan Syarif Qasim tidak. Ada kekurangan, dokumen ada kurang daripada seminar itu. Saya diutuskan oleh pemerintah dari sana, diperintahkan untuk cari data. Saya ingat data yang paling pas, yang paling lengkap itu ada pada Profesor Dr. Ali Hasmi. Beliau ini pernah jadi Gubernur Aceh tahun 1963. Dan beliaulah yang membentuk tim untuk mencari makam pahlawan nasional nenek kita Cut Nyahdin. Ketemu di siapa sana? Di Sumedang. Ternyata dipelihara, dikubur di kuburan raja-raja Sumedang. Karena beliau adalah seorang ulama wanita, di sana digelari ulama wanita yang hafal Quran 30 juz. Beliau mengajarkan Quran kepada anak kecil di sana, barulah ketahuan dan beliau sudah buta. Beliau diganti bajunya karena ijazah sawah dan bajunya itu sudah lusuh. Dia pegang ini baju halus dari siapa? Dari penjajah Belanda. Najis, saya tidak mau. Tahun 1909 beliau tetap bertahan dengan baju yang dibawa dari Aceh. Beliau wafat tahun 1909. Ini jasa Profesor Dr. Ali Hasmi. Singkat cerita, saya disuruh datang ke rumah Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar 32 tahun, dekat Ulele sini. Saya datang, beliau sudah terbaring di tempat tidur, sudah stroke. Saya ceritakan, saya utusan pemerintah Pak untuk menggenapkan tanda-tanda kepahlawanan Sultan Syarif Qasim, Sultan Siak. Saya diperintahkan oleh asisten kejaksaan, kepala kejaksaan tinggi Jakarta waktu Wan Hashim Yaakob Arif Saleh. Zaini Bakri menangis terseduh-seduh.
Orang tua kita ini minta didudukkan, saya dudukkan dengan anaknya. Kemudian beliau menunjuk di dindingnya. Itu foto, subhanallah. Tidak ada yang punya foto itu kecuali beliau. Bahkan Profesor Ali Hasmi pun tidak punya. Itu foto ketika saya, Zaini Bakri, dengan Letnan Kolonel Teguh Ali Hasmi, dengan Sultan Mahmud, dengan tuanku Syarif Kasim II, dengan istrinya Teguh Syarifah menghadap Bung Karno. Itu fotonya. Bung Karno, Ibu Fatmawati, tuanku Mahmud, istri tuanku Syarif Kasim, Teguh Syarifah, Tengku Syarif Kasim II, Zaini Bakri saya sebelah kanan, Ali Hasmi. Turunkan foto itu. Foto ulang. Saya pergi kepada Aceh, foto ulang. Dikte dia, dikte. Tulis tak? Saya tulis. Ada 12 poin atau 10 poin. Saya baca ulang. Sudah sempurna ya. Pergi kau ketik. Saya yang ngetik dengan tangan saya. Di toko Cina itu ada tukang ketik sini. Selesai saya ketik di segel, saya bacakan lagi sambil berurai air mata. Almarhum orang tua kita Zaini Bakri menandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Aish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau mati sebagai syuhada. Sampai ke Jakarta, data masih kurang. Kita datang lagi ke tempat Profesor Ali Hasmi, beliau berikan kami buku 6 atau 10 buku yang memuat sejarah perjuangan Aceh. Masuk di situ ada sejarah perjuangan Sultan Syarif Kasim II. Dari profesor ini kita minta suratnya, bukunya kita bawa, kirim ke Dinas PDANKA Jakarta. Keluarlah SK Presiden Soeharto bahwasanya Sultan Syarif Kasim II adalah pahlawan nasional Indonesia dari negeri Riau. Semoga Bapak Zaini Bakri, Bapak Profesor Dr. Ali Hasmi dan seluruh yang membantu menjadikan beliau-beliau ini menjadi pahlawan nasional, diampuni dosanya dan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Baik Bapak-bapak, begitu merdeka, Aceh minta daerah istimewa. Kami dari dulu, dari tahun 1500-an, kami sudah punya kerajaan besar dan kami sudah punya syariat Islam. Ulama kami yang terkenal 430 tahun yang lalu, Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Fansur itu Baros, karena Baros waktu itu memang wilayah kekuasaan Aceh. Beliau orang Singkil, Syekh Abdul Rahman As-Singkil. Beliau menulis Quran dengan tangan beliau sendiri, hafiz Quran 30 juz. Dan beliau menulis tafsir Baitawi bahasa Melayu, dicetak di Mesir. Besar, 430 tahun usianya dan saya punya satu. Kita punya mufti kerajaan Aceh zaman Iskandar Muda, namanya Hasanji Ali Hasanji Ar-Raniri. Beliau mengarang kitab Taman Raja-Raja Bustanus Salatin, nama-nama raja-raja Aceh ratusan tahun. Kemudian beliau menulis kitab Fikih Syafi'i, judulnya Shiratal Mustaqim. Beliau 18 tahun jadi mufti di sini. Kemudian wafat Sultan Iskandar Muda, beliau pulang ke negerinya di India, di Ranir, Gujarat. Saya mau bawa gubernur dan wali kota nanti satu hari kita cari itu kuburnya. Itu mufti kita Pak, berkubur di Gujarat Pak. Tidak ada yang urus kuburannya kecuali kita. Saudara-saudara yang mulia, Aceh diberi keistimewaan oleh Bung Karno, daerah istimewa Aceh, istimewa agama, dan daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa kebudayaan Jawa. Gubernur Yogyakarta itu wajib Sultan Jogja seumur hidup sampai hari kiamat. Tapi ternyata tidak terjadi. Yang jadi gubernur orang lain. Aceh tidak terjadi, syariat Islam tidak diakui. Orang tua kita Tengku Daud sempat melawan Bung Karno. Ingat, kita tidak memberontak lawan Republik Indonesia. Kita melawan Bung Karno, kenapa? Minta janji daerah istimewa Aceh itu berikan. Tidak diberi. Aku udah pernah jumpa dengan orang-orang tua kami bilang, termasuk Sultan Siak, Sri-Indrapura, ketemu dengan beliau. Sultan Delhi, ketemu. Dia bilang apa? Kami bukan berontak lawan negara Indonesia. Darul Islam garis miring tentara Indonesia, tentara Islam Indonesia. Kami tetap bawa nama Indonesia. Kami hanya minta syariat Islam yang dijanjikan itu.
kasih sama kami. Maka Bung Karno tidak menghukum mati Tunku Daud Berkah, sebab beliau tidak salah, kita tidak salah. Bertahun-tahun kita minta itu, mana daerah istimewa itu, tidak diberi. Terakhir Bapak Yusuf Kala dengan Fakhrul Razi, Mayor Jenderal Fakhrul Razi, naik mobil pasir masuk ke hutan sana, jumpa panglima-panglima gerakan Aceh Merdeka. Terkejut mereka lihat Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala, saya Yusuf Kala. Dengan Fakhrul Razi, mari kita damai saja. Sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Ngapain kita perang? Kami minta syariat Islam, itu bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan di Helsinki. Putuslah bahwa Islam, syariat Islam berlaku di Aceh. Aman damai kok, kita orang NKRI semua, betul gak? Betul. Betul, kita dicinta NKRI semua, betul. Kita minta syariat Islam. Apakah provinsi-provinsi yang lain bagaimana? Kita provinsi yang lain tidak dijanjikan daerah khusus, daerah istimewa, tidak. Tapi seluruh orang Indonesia boleh menjalankan syariat Islam 100%. Ditulis di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada keputusan kebijaksanaan negara, keputusan kebijaksanaan mulai pemerintahan desa sampai pusat. Tidak boleh ada keputusan organisasi massa Islam. Tidak boleh ada kebijaksanaan pribadi-pribadi yang melawan agama. Sebab negara Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak ada rumah pelacuran di Indonesia. Rumah pelacuran yang resmi wali kota Potong Pita nggak ada. Betul? Ada nggak? Nggak ada. Rumah perjudian resmi wali kota Potong Pita ada? Nggak ada, karena melawan agama. Betul? Betul? Tidak ada. Pabrik minuman keras Potong Pita diresmikan gubernur, nggak ada. Sebab itu dilarang oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Dan kita orang Islam yang paling konsekuen untuk menjaga pasal 29 ayat 1 berketuhanan Esa. Kita paling konsekuen orang Islam. Buktinya tidak ada kalau kedapatan pabrik minuman keras diperiksa polisi pemiliknya Haji Jainuddin. Ada nggak? Rumah pelacuran pemiliknya Bejo Fakhruddin, ada? Ada? Kalau diperiksa paling pemiliknya hanya. Kita yang paling konsisten, Pak. Makanya tolong jangan dicurigailah kami para ulama. Dibelah dada kita ini, merah Pancasila isinya. Belah ini jatuh, Undang-Undang Dasar 45 isinya. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diramu oleh para ulama, bukan orang-orang bodoh. Lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan ajaran agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin. Negara menjamin orang Hindu yang kurang dari 1% untuk memeluk agama Hindu dan menjalankan agama Hindu 100%. Dituangkan di Undang-Undang Pendidikan pasal 12A. Tiap-tiap anak didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang diasuhnya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya. Meskipun ada satu praksi walk out menolak undang-undang itu, tapi itu sudah jadi undang-undang. Anak Hindu yang tinggal di Banda Aceh wajib belajar bahasa agama Hindu, diajarkan oleh guru agama Hindu. Orang Aceh yang tinggal di NTT, Kupang, dia berhak belajar agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam demi Undang-Undang nomor 20 pasal 29 ayat 2. Dibikin orang Bali yang tidak sampai 1% itu perda peraturan daerah di Bali, mereka di sana 85%. 14%-nya orang Islam, 1% campur-campur. Mereka tulis apa? Hari Raya Nyepi demi menghormati orang-orang Bali yang ada di sana, Hindu Bali. Dilarang menghidupkan listrik, api, dan lain-lain selama sehari semalam. Airport internasional ditutup sehari.
Belum ada di dunia ini airport internasional ditutup Pak, kecuali di Bali. Di India saja yang 90% Islam, airport tidak ditutup. Betul. Indonesia mengizinkannya. Kita yang 90% se-Indonesia tidak ribut. 15% or 14% orang Islam di Bali mengatakan lakum dinukum waliyadin. Silakan bikin. Jatuh sekali 2 tahun yang lalu. Perayaan hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Ulama-ulama Bali bertanya kepada MUI, bagaimana Pak, ini hari Jumat kita mau azan saja, tidak usah pakai mikrofon. Loh, kita mau khutbah saja, nggak usah pakai mikrofon. Jalan itu azan nggak pakai mic. Kenapa? Karena kita diajari Allah dan Rasulnya, lakum dinukum waliyadin. Dia banyak kita hormati. Ini sunnah, ini syariat agama, ini pasal Rasulullah naik 2. Kita nggak ribut. Kok giliran orang Islam mau menjalankan agamanya kok dicurigai? Ada perempuan pakai cadar, itu harus dibina. Pakai cadar harus dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek gelar hajah, umur 63 tahun masih rok pendek, kucing aja buang muka. Itu yang perlu dibina tuh. Karena cadar ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, diakui oleh tafsir pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Agama membuat tafsir Kementerian Agama 12 jilid, dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Salah satu pentasihnya itu, mufassirnya itu abang sepuruan saya, Profesor Dr. Said Akil Munawar. Bukan Said Akil Siroj, bukan. Said Akil Munawar, mantan Menteri Agama yang hafiz Quran 30 juz, tamatan di Mekah juga. Beliau adalah satu-satunya yang hidup. Yang lain sudah wafat, Said Asiri segala macam sudah wafat. Tinggal abang Anda, Said Akil Munawar yang hidup, yang buat tafsir itu. Termasuk Tengku Hasbi As-Siddiqi. Tokoh Aceh, Tengku Hasbi As-Siddiqi. Termasuk, tapi sudah wafat semua, kecuali Said Akil Munawar saja yang masih hidup. Di situ dikatakan jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar, dapat menutup kepala, wajah dan dada. Menutup kepala, wajah dan dada. Kalau menutup wajah apa namanya? Cadar. Kerudung, surah An-Nur 31, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Perempuan boleh pakai kerudung illa ma dhahara minha, kecuali wajah dan telapak tangan boleh nampak. Ini khilafiyah. Imam Nawawi bilang wajah bukan aurat. Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan wajah aurat. Tapi ada dalam Quran dan ada dalam tafsir. Diyakini dan boleh diamalkan, dijamin negara. Pasal 29 ayat 2. Dan pemerintah mengeluarkan uang APBN untuk mencetak Quran dan terjemahan Quran di Indonesia, mengakui adanya cadar. Pakai kerudung harus dijulurkan ke dada, anak juyubihin sampai dada. Tiba-tiba kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan menteri, seluruh pegawai negeri Kementerian Dalam Negeri kalau pakai jilbab harus dimasukkan ke dalam baju. Macam kura-kura lah. Kita protes, saya kawan-kawan nulis protes, walaupun orang itu bilang ini Ustadz ini kita harus adem. Kalau salah kita boleh protes, betul? Dijamin pasal 28 di kemerdekaan mengeluarkan nyinyir. Harus adem, sejuk. Kalau mau sejuk masuk kulkas dong. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45 kita protes, betul nggak? Betul. Akhirnya peraturan itu dicabut dalam waktu singkat. Jadi macam kepala kura-kura lah, baru keluar masuk lagi. Itu pentingnya ulama membela agama, paham? Kalau kami mau menjilat, apa susahnya menjilat? Dan pikir gak pandai kami menjilat? Habib Rizik, saya, Haikal Hasan, Yusuf Mansur, siapa? Arifin Ilham, semua itu gak pandai kalian pikir kami menjilat? Ligat kali pun, Ustaz Abu Somad. Ligat kali pun kami kalau mau menjilat. Untuk apa menjilat?
Begitu pun dituduh itu, Tengku Zulkarnain penjilat. Kalau mau jilat ngapain yang belum menang, ya enggak? Jilat yang sudah berkuasa lah, ya enggak? Minimal kota besar, ya enggak? Paling tidak anggota BPIP lah. Kita ini menyuarakan kebenaran yang dijamin oleh negara sendiri. Pasal 29 ayat 2. Di mana radikalnya? Alhamdulillah Aceh duluan dari kami. Aceh disebut lagi syariat Islam. Kita tidak sebut pun tak usah, karena kita dijamin menjalankan syariat agama masing. Maka saya tak mau pindah, Pak. Ketika saya jadi dosen muda, ada pertukaran kapal ASEAN membawa mahasiswa-mahasiswa di ASEAN. 2 dikirim ke rumah saya, 1 anak Malaysia, 1 anak Brunei. 3 hari nginap rumah saya, dibawa jalan-jalan lah ke Istana Maimun kemana dengan saya bawa ibu dan bapak saya sama adik-adik saya, mereka tidur sekamar. Berapa bulan kemudian yang dari Brunei tulis surat kepada Kakanda Tengku Zulkarnain, harap pindah ke Brunei menjadi dosen di Universitas Brunei. Paman, maksudnya Sultan Bolkiah, pamannya sudah setuju. Saya bilang sama bapak saya, macam mana ini? Pergi kau sana, jadi orang besar, jadi orang kaya kau. Ibu saya bilang, nah, mau kau kawin sama anak itu? Ah, apa urusannya kawin? Kalau dia udah tulis surat berarti dia cinta lah sama kau, bodoh kau. Ah, kalau gitu nggak jadi, saya nggak mau saya. Cinta saya sama Indonesia. Sebab Indonesia ini memang unik. Bukan menyebut negara Islam, tapi Islam boleh jalan 100%. Tidak menyebut negara agama, tapi Hindu boleh jalan 100%. Kristen boleh jalankan agamanya 100%. Dan Allah mengajarkan 15 abad yang lalu ucapan yang pendek tapi ringkas, lakum dinukum waliyadin. Insyaallah bisa paham ya? Kita orang Aceh dari dulu itu memang udah bersyariat Islam. Dari zaman sahabat Nabi sudah datang sahabat Nabi kemari. Anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu digelar Syekh Rukunuddin, dakwah ke Aceh. Wafatnya di Pansur. Kenapa sih di Pansur? Karena pelabuhan se-Sumatera Utara ini satu-satunya sejak zaman Fir'aun adalah yang ada di Baros itu, pelabuhan Pansur. Dari situlah Fir'aun mengambil kapur Baros untuk memumi raja-rajanya dan mengambil emas. Pulau yang terkenal penuh dengan emas disebut Suwarna Dwipa, pulau emas. Sumatera ini. Kalau Jawa dari dulu memang pulau padi. Jawa Dwipa itu pulau padi, sedangkan kita Suwarna Dwipa, pulau emas. Yang paling banyak emasnya ini di Aceh. Mendeleng waktu itu memang kerajaan Aceh. Tak heran Iskandar Muda menguasai nasional, betul nggak? Beliau mengirimkan pasukan dakwah sampai ke Papua yang mengislamkan Raja Ternate Tidore, dan Raja Empat adalah pendakwah yang dibiayai dan diberi kapal oleh Sultan Iskandar Muda. Jangan main-main dengan orang Aceh. Aku bangga jadi orang Aceh. Seorang sahabat namanya gelarnya Syekh Rukunuddin Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sudah berkubur di bukit di Baros pada tahun 48 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Dia sudah wafat, berarti masuk ke sininya sebelum itu dong. Betul. Berarti kita sudah kenal Islam sejak zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut pulau kita ini dengan ucapan Sumudra. Apa? Sumudra. Orang-orang pencari emas menyebut pulau kita ini Suwarna Dwipa. Oleh karena itulah berdiri kerajaan pertama di Sumatera adalah bernama Kerajaan Sumudra. Rajanya Merah Sinu. Merah Sinu masuk Islam. Lapor ke khalifah kita waktu itu, khalifah dunia adanya di Mekah, Syarif Mekah. Oleh Syarif Mekah diberi surat. Merah Sinu dilantik jadi Raja Sumudra, sebab Rasulullah tahunya Sumudra. Diganti namanya menjadi Malikus Saleh, sama dengan Raja Mekah itu. Khalifah Islam waktu itu namanya Malikus Saleh. Maka di Aceh raja pertama yang bernama Merah Sinu itu diganti namanya menjadi Malikus Saleh. Paham? Beliau orang yang soleh, kuburannya saja menghadap langit, tidak pakai atap sama sekali.
hanya di dinding kecil dari batu, daripada batu sungai. Nisannya batu sungai saja diletakkan. Betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anaknya Malikul Zohir masih seperti itu kuburannya, tapi sudah mulai ditutup dengan batu yang dibikin seperti sampan, ditutupkan di atasnya. Anaknya lagi Malikul Zohir tua. Cucunya Zainul Abidin dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Cina. Cheng Ho datang kemari menyerahkan hadiah kepada Raja Aceh Cakradonya, lonceng Cakradonya, tapi beliau Islam. Cheng Ho itu Islam. Kemudian beliau bawa cicit daripada Malikul Soleh yang namanya Zainul Abidin ke Cina untuk dididik jadi raja, harus pandai menulis membaca, buat irigasi, bikin bangunan dan sebagainya, tata negara. Sayang beliau wafat di Cina. Ditulis dalam sejarah, anak daripada Malikul Zohir tua bernama Cainuli Api Tingki. Tulisan Cinanya Zainul Abidin jadi Cainuli Api Tingki. Dibawa oleh Cheng Ho dan wafat di sana. Di dalam Rihlah Batutah ada seorang pengelana dari Maroko namanya Ibnu Battuta. Beliau menuliskan bahwa beliau sempat singgah di Aceh di kerajaan Sumudra. Rupanya kerajaan Sumudra itu di Gedong Gelompang 2, Aceh Utara. Kuburan-kuburan di situ semua. Dan beliau dijamu makan oleh Raja Malikul Zohir itu. Pergi sholat Jumat jalan kaki. Khutbah Jumat 2 kali memakai cara mazhab Imam Asy-Syafi'i, ditulis Imam Syafi'i di situ. Kemudian beliau pulang dari masjid naik gajah dan menjamu makan Ibnu Battuta. Aceh adalah kerajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Tidak ada Syiah di sini, ada fitnah. Itu Aceh dulu itu Syiah semua. Loh, dari mana jalannya? Karena ada kuburan Syiah Kuala. Kepala tuh kau. Itu Syah Kuala, Syekh Abdul Rauf As-Simkili. Paham? Terjadi tsunami. Ini kapal berapa ribu ton ini? 2.600 ton di laut sana, betul nggak? Diangkat tsunami berdiri, bukan begini dia, berdiri, jatuh sini, pam. Bayangkan kuburan Syekh Abdul Rauf Al-Fansur, aman damai. Tsunami itu loncat katanya, nggak berani melanggar kuburan Syekh kita. Itu maka orang Islam jadi orang harus keramat, harus soleh. Kalau kita air parit aja masuk ke kubur kita. Ketika saya pergi ke Gelompang 2, tsunami saya sudah sini Pak. 4 bulan kemudian saya kembali lagi bawa bantuan dari kawan-kawan untuk membantu ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mau berusaha jadi tukang jahit macam-macam, kita bawa uang. Saya naik mobil dari Medan. Saya di Jakarta. Di Gelompang 2 itu dari ujung laut sana sampai kuburan raja-raja pas samudra itu, tiang listrik aja nggak ada. Tiang listrik itu hilang, entah kemana di bawah tsunami itu. Ajaibnya tsunami itu ketika sampai di kuburan raja-raja Pasai, Samudra Pasai, belok dia, sap, hanya satu tiang aja yang bengkok kecil gitu. Kuburan itu sedikit pun tidak disenggol oleh tsunami yang dahsyat itu. Jadilah soleh, hidup mulia, mati pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesolehan orang Aceh tidak main-main. Siqah menegakkan hukum, nggak pelintat-pelintot. Satu hari ini cerita, dengar baik-baik, dengar. Ini ditulis di Leiden, di perpustakaan Belanda. Satu hari datanglah seorang anak muda menghadap Sultan Iskandar Muda ke istananya. Sultan sedang rapat dengan mufti-muftinya, ulama-ulamanya. Anak muda itu mohon menghadap. Kata Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda masuk. Dia bawa keris yang berlumuran darah. Kata raja, ada apa keperluanmu? Wahai tuanku raja, saya mohon maaf, saya baru membunuh orang. Siapa yang kau bunuh? Istri hamba tuan raja, saya bunuh istri saya. Apa salah istrimu? Ketika aku pulang dari laut mencari nafkah, mencari ikan, kudapati istriku sedang berzina dengan seorang laki-laki. Aku tikam istriku sampai mati tuan raja. Ini kerisnya.
Silakan Tuan Raja hukum yang pantas untuk saya. Kata Sultan Iskandar Muda, kenapa nggak kau tikam sekalian pasangan laki-lakinya itu? Kenapa istrimu aja kau tikam laki-lakinya, kenapa nggak kau matikan sekalian? Saya nggak berani Tuan Raja. Pengecut kau! Saya nggak berani bukan karena pengecut Tuan Raja. Saya tidak berani karena laki-laki yang menzinahi istri saya adalah seorang anak penguasa di negeri ini. Pucat Sultan Iskandar Muda. Dia punya anak laki-laki cuma satu, Merah Popo namanya. Ucapkan namanya wahai anak muda. Sambil gemetar anak itu bilang, laki-laki yang menzinahi istri saya adalah pangeran mahkota negeri Aceh, Merah Popo Tuan Raja. Raja Iskandar Muda bilang, panggil Merah Popo sekarang. Panggil, dihadapkan dalam sidang. Ulama ada semua hadir. Wahai anakku, kau kenal laki-laki itu? Gemetar Merah Popo. Kenal ayah. Apakah dia baru membunuh? Iya. Siapa dibunuhnya? Istrinya. Kenapa dibunuhnya istrinya? Merah Popo sambil bercucuran air mata dan gemetar dia bilang, karena istrinya berzina. Wahai ayahanda. Dengan siapa? Dengan saya ayahanda. Sultan berkata, hei para mufti, apakah hukuman bagi laki-laki yang sudah berumah tangga berzina? Apa hukumnya? Dirajam sampai mati Tuan Raja, dicabutnya keris, ditikamnya Merah Popo sampai mati. Maafkan aku anakku, kau harus mati dengan hukum agama Allah. Mati anaknya. Ditulis oleh Belanda, ini raja paling bodoh. Namanya kafir, ya. Pangeran mahkota berzina itu mah biasa, dia orang penting. Kenapa harus dibunuh? Akhirnya Sultan Iskandar Muda tidak punya raja pengganti laki-laki, penggantinya perempuan. Karena anak laki-lakinya dihukum mati. Orang kafir Belanda mengatakan Raja Iskandar Muda bodoh, tapi seluruh ulama sedunia mengatakan Sultan Iskandar Muda seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari lihat anaknya kepalanya gondol. Tidak lazim menggondol kepala kecuali sedang ihram. Sayyidina Umar panggil anaknya, anakku, kau dari mana? Dari Mesir. Kenapa kepalamu gondol? Anak ini tertunduk. Saya melakukan perbuatan dosa. Apa? Saya minum minuman keras dan mabuk di Mesir. Sudahkah dilakukan hukum cambuk 40 kali? Sudah ayahanda. Oleh siapa? Amr bin As, gubernur Mesir. Bagus. Aku tanya sekali lagi, di manakah hukuman itu dilaksanakan wahai anakku? Di dalam istana Umar, di dalam istana Amr bin As wahai ayah. Tidak sah. Hukuman had, pencambukan dan pancung itu wajib dilakukan di halaman masjid setelah sholat Jumat dan ditonton oleh seluruh rakyat di negeri itu. Besok habis Jumat kau harus dihukum ulang, dicambuk ulang, dan aku bapakmu yang akan melakukan pencambukan. Diikat habis Jumat dipukul, habis hukuman sekuat-kuat tenaga. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda kakinya lengser ke tanah. Berapa besarnya Umar bin Khattab? Pukulan ke-40, anaknya sudah lemas. Umar bin Khattab datang membisikkan ke telinga anaknya, wahai anakku, hukum Allah telah kulaksanakan kepadamu dan Allah pun mudah-mudahan sudah menghapuskan dosamu. Tapi nak, aku minta satu permintaan darimu. Kalau kau ikhlas, kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak ikhlas kamu, aku pun tidak berhak melakukannya. Apa itu ayah? Untuk mengajari kaum muslimin yang melihat perbuatan hari ini. Maukah kau kutambahi satu pukulan lagi? Karena kau anak khalifah. Walaupun hukum Islam tidak ada, tapi aku minta, mau untuk dakwah kepada orang-orang yang nonton di Mina. Kata anaknya, ayah, aku rela dipukul sekali lagi ayah. Maka Umar bin Khattab mengumumkan, anakku kupukul sekali lagi supaya kalian tahu ini jadi pelajaran. Saya penguasa negeri ini, Amirul Mukminin, tidak pandang bulu tentang hukum. Dipukulnya anaknya sekali, bak, mati anaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengerti Islam akan mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang kejam.
Tapi kita kaum muslimin mengatakan Umar bin Khattab adalah pahlawan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Patutlah Rasulullah dalam hadis Bukhari mengatakan, jika Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, setan berjalan, setan akan minggir, tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab. Coba kalau kita jalan, berkerubutan setan. Saya bangga hari ini saya bisa bicara di depan monumen tsunami ini, perahu apung, ceritakan kehebatan Sultan di Aceh yang istiqomah dengan agama, tidak ngeper dengan agama. Jangan gara-gara dia kelompok lain kita kejam menjalankan hukum, giliran kelompok awak pura-pura buta. Atau orang Minang tekanai diparui dikampihkan, tekanai di mata dipajamkan. Asal kena sama keluarga sendiri, kena sama partai sendiri, ayah kita bisa cincai loh. Tidak ada cincai dalam istilah orang Aceh, betul? Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Inilah Aceh sejak ribuan tahun. Mudah-mudahan Aceh sampai hari kiamat akan seperti ini, insyaallah. Amin. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Raih kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wariskan kebanggaan agama kepada anak cucu kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi seluruh dunia dan bagi khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akhiri ceramah ini dengan terima kasih kepada Bapak TNI. Sewaktu terjadi tsunami tanggal 26, tanggal 1 Desember TNI sudah datang dengan pasukan, dengan pesawat Hercules, dan Majelis Ulama Indonesia saat itu sudah mendarat di sini tanggal 1 bersama TNI. Dan Samsudin Sekjen waktu itu menanyakan berapa uang MUI yang ada. MUI uang tinggal 1,1 miliar. Kata Pak Din Samsudin, kita bawa semua uang itu untuk saudara kita di Aceh. 17 pimpinan MUI tidak ada yang tidak setuju. Ambil semua uang itu ke Aceh. Kami tidak masalah dengan uang kas itu. Kas tidak ada, kita tetap kerja lillahi ta'ala. Selama ini pun Majelis Ulama tidak digaji. Maka tanggal 1 Januari Majelis Ulama dengan TNI sudah hadir sini, membawa semua uang yang ada untuk saudara-saudara di Aceh. Dan kami menyaksikan, rasanya waktu itu mustahil Aceh, Banda Aceh ini bersih dalam 1 tahun. Sampah setinggi gunung, 100 meter 100 mayat, 100 meter 150 mayat. Rumah-rumah hancur. Hotel Tripang itu 8 tingkat jadi 4. Kemana yang 4 itu? Saya foto semua. Longga bersih, markas militer, pabrik semen itu habis. Pabrik semen tinggal 1/10. Namun rumah-rumah rakyat yang di laut itu tidak ada satu pun yang tinggal berdiri, semua rata dengan tanah. Jembatan itu gantung aja jembatannya, depannya bukan jalan, depannya laut. Kami foto. Menuju Lokna kami ketemu satu masjid putih dengan kubah hitam, satu-satunya bangunan yang selamat dari tsunami di daerah sana. Lalu saya foto, memotonya aja sampai bercucuran air mata. Ya Allah, Kau telah tunjukkan rumahmu Kau pelihara, ya Allah. Saya masih simpan foto-foto itu dalam komputer saya. Apa yang menyebabkan hati ini bergetar? Semua kita satu hati, bahu-bahu membereskan tsunami, betul? Tapi di antara semua yang paling mati-matian saya lihat hari itu adalah Tentara Nasional Republik Indonesia. Dengan bulldozer-bulldozer dari tentara, membawa pasukan gajah mengangkat. Ingat ya Pak ya? Dan FPI, saudara kita dari Front Pembela Islam yang mati-matian membawa uang seberapa banyak, disumbangkan 1 rupiah pun tidak diambil, semuanya dibagi untuk membereskan tsunami. 4 bulan kemudian saya kembali kemari, naik mobil dari Medan, bersih Banda Aceh, masya Allah, bersih. Saya pergi sampai ke Aceh Timur, ada tentara yang masih menyaring-nyaring pakai rakit di sungai. Saya tanya dari Cilandak, Marinir, Cilandak, Jakarta. Saya bilang, masih ada kerja? Masih Pak, kami masih dapat nih, masih dapat jari tangan, jempol kaki, masih ada. Ini sudah 4 bulan tapi sudah bersih. Di situ ada kapal 3 biji kapal terletak di jalan aspal. Di sana juga ke arah Long ada kapal besar itu, kapal mengangkat batu bara. Perjalanan ke Lamno berhenti sampai Papit,
Ada satu desa Papit, 120.000 orang di situ wafat semua. Dibuatkanlah surau bertonggak. Kami sholat maghrib dan isya di situ karena jalan sudah putus sampai situ, nggak bisa ke Lampung. Kita kira 15-20 orang aja yang hidup dari 150.000. Kami sholat maghrib dan isya di situ. Kemudian kami balik arah sampai ke Aceh Utara. Kemudian kami belok kanan ke Biren. Jalan sudah dibangun TNI dari tanah. Sampai juga lah kami ke Melaboh waktu itu. Jadi perjalanan 4 bulan setelah tsunami. Di bulan April itu kami berjalan ke seluruh Aceh, membawa bantuan dari saudara-saudara kita yang ada di Jakarta yang saya kumpulkan dengan teman-teman. Dan saat itulah hati ini merasakan bahwa TNI ini adalah salah satu penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta TNI dengan kita, betul nggak? Oleh karena itu saya berharap TNI ini tetaplah jaya bersama para ulama. Mudah-mudahan presiden kita adalah presiden dari TNI yang dijaga oleh ulama. Sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapan dari seorang putra Aceh, dari Aceh Timur yang sekarang menjadi Tamiang. Demikian saja Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh ulama ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaat, kita tutup. Mudah-mudahan kita menjadi negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ala hadhihi ni'am wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karomatil Fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bi husnil الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة وعافية وسلامة وبركة ورحمة وهداية ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا واغفر لنا ذنوبنا عامة ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لأهل تسونامي من هذا البلد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.